Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincangan Misteri. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari tulisan Novi Julianti. Dan untuk cerita yang akan saya bahas ini berjudul Rumah Berdarah. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi dari video ini. Seperti apa pembahasan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama aku Sari. Aku berasal dari kampung yang mana kampung aku jauh dan masih saja percaya dengan hal yang mitos dan hal yang goib. Tepat hari ini, aku dan keluarga aku pergi ke pinggiran kota. Ya, lumayanlah, ya dekat kota dan pemikiran kami sedikit terbuka. Dan ayah saya dapat kerja di kota. Dan kami mengontrak rumah di rumah petak. Ya lumayanlah, penduduknya banyak dan banyak karakter yang saya temui di tempat baru saya. Saya adalah anak dari seorang ayah yang bekerja di kantor swasta. Dan ibu saya adalah seorang ibu yang sibuk di rumah. Dan beliau memiliki ahli memasak. Dan sekarang ibu saya ada tugas baru, yaitu membuka catering untuk para karyawan, termasuk teman sekantor ayah saya. Dan cateringannya juga sebagian di tetangga kami yang sibuk bekerja. Oh ya, aku statusnya mahasiswa, duduk di semester 4. Selain bantu ibu, aku juga memiliki kegiatan di kampus, yaitu mapala. Aku suka traveling dan pergi camping. Dan juga aku suka membuat vlog. Sudah 4 bulan aku di daerahku, dan di sini mulai petualanganku, yaitu banyak kejanggalan yang aku dapati dan rasakan. Tepat maghrib saat aku pulang dari kuliah. Saat itu azan masih berkumandang, dan aku masih di jalan. Baru kali ini aku berjalan saat azan maghrib berkumandang. Selama ini aku pulang tak pernah maghrib-maghrib. Saat itu, aku pulang dan memasuki lorong gang. Bulu kuduku merinding, dan aku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Dan aku cepatkan langkahku untuk sampai ke rumah. Dan saat aku melewati rumah kosong yang ada di gang kami, saat itu seperti ada yang manggil aku dan meminta tolong. "Tolong aku, Sari," suaranya sayu-sayu. "Tolong aku, Sari." Dan aku semakin cepat jalan. Dalam hati aku membatin, kan rumah itu sudah lama kosong. Apakah ada orangnya? Setauku rumah itu lama kosong. Dan lihat pekarangannya aja rumputnya sudah tinggi dan tak ada yang mengurus. Berarti tidak ada orang kan? Kalau ada pasti rumah itu sudah bersih dan ada orang. Tapi kenapa yang manggil aku tahu nama aku ya? Aku semakin takut. Dan akhirnya sampai di rumah aku, bersih-bersih dan langsung sholat. Saat sholat ternyata ada sosok perempuan di depanku. Aku terkejut dan akhirnya aku siapkan sholatku dan perempuan itu tetap berdiri menatapku sedih. Tak kuhiraukan, aku kira saudaraku yang datang. Lalu aku membantu ibu dan berkata, "Ibu, apakah ada tamu yang menginap?" "Tidak ada. Dan ibu dari tadi di rumah tidak ada siapa-siapa yang datang." "Kenapa kamu tanya itu?" "Tidak, Bu. Sari takut nanti ibu ketakutan." Akhirnya Sari pergi melihat tamu yang ada di kamarnya. Saat Sari melihat ke kamarnya, ternyata perempuan itu bersisir di depan kaca rias Sari. "Kamu siapa?"
Hati Sari sangat berdetak kencang. "Tolong aku, Sari." Suara itu seperti di rumah kosong yang Sari dengar tadi. Semakin takut, tapi Sari penasaran dan dia terus kepo. "Kamu siapa? Hantu ya?" kata Sari. "Namaku Inong. Bantu aku, Sari." "Kau hantu Inong? Hah? Kenapa kau tahu namaku? Apakah kita pernah ketemu atau kenal?" "Pernah. Kamu dulu pernah memberi aku uang saat aku butuh ongkosku." "Oh, terus kenapa kamu seperti ini?" Sari pun panik. "Aku dibunuh, Sari. Mayatku belum ditemukan. Mayatku masih tersimpan, Sari. Aku sedih, aku menyesal." "Lalu apa yang bisa aku bantu, Nong?" "Aku akan memberi petunjuk yang harus kamu cari tahu agar pembunuh itu tertangkap." "Apa itu?" "Kamu pergi ke pos kamling di simpang gang dan lihat pemuda yang suka duduk di situ." Inong terseduh-seduh menangis. "Baik, besok aku akan melihat dia." "Kenapa kamu seperti ini? Bisa cerita nggak ke aku?" Saat itu Inong nangis dan pergi menghilang. Ia ditanya malah pergi gerutu. Sari kebingungan. Kenapa seumur-umur kok aku bisa lihat hantu ya? Ngobrol lagi. Ah, udahlah. Sari pun tak ambil pikir karena sifat Sari cuek dan gak mau terlalu memikirkan hal yang tak masuk akal. Saat malam dan Sari tertidur pulas, Sari bermimpi didatangi Inong dan membawa Sari ke waktu yang terjadi saat Inong meninggal. "Di alam mimpi, di mana, Nong, dan kenapa kamu bawa aku? Lihat kejadian ini dan ingat siapa yang ada di situ. Karena aku juga tak banyak waktu untuk membawamu. Aku takut ketangkap." "Emang ada hantu, Nong, yang suka patroli yang menangkap sesama hantu?" Sari pun cengir-cengir. Awal kejadian Inong, saat terakhir Inong mau turun dan tak punya ongkos, yang saat itu Sari melihat Inong kebingungan. Sari pun bertanya, "Kamu kenapa? Kok seperti orang bingung?" "Iya, uang aku hilang. Ini pakai uang aku saja," kata Sari. Dan setelah dikasih Sari turun di depan gangnya dan meninggalkan Inong sendiri dalam angkot. Saat itu Inong sudah kelewatan yang mau dituju dan Inong mengikuti dalam mobil dan tidak turun. Saat itu ada pemuda naik angkot sama dengan Inong, dan pemuda itu ternyata mabuk dan sakau dan melirik si Inong dengan penuh nafsu. "Mau kemana, Dek?" tanya Topan sang pemuda yang mabuk itu. Inong pun diam saja dan tanpa disadari ternyata Inong dilarikan oleh angkot dan pemuda itu. Lalu saat Inong berteriak, Topan langsung mendekap mulut Inong dengan bius dan Inong pingsan. Saat itu Inong tak sadarkan diri. Dirinya sudah diperkaos dan dia dibawa ke rumah kosong dekat rumah Sari. Saat Inong diperkaos secara bergiliran dan terakhir Topan yang akan mencicipi Inong. Inong sadar saat itu Topan kalut dan menghantam kepala Inong dengan batu. Dan akhirnya Inong meninggal di tempat. Dan masih diperkaos sama Topan. Setelah menyalurkan hasrat birahinya, mereka panik mau dibuang kemana mayat ini. Dan akhirnya mereka memanggil ruang belakang rumah kosong dan menanam Inong, dan mereka membuang semua barang Inong dan membakarnya agar tidak ketahuan jejaknya. Saat itulah Inong sering menangis meminta tolong di rumah kosong itu. Dan Sari bawa ke alam nyata. Sari ketakutan dan Sari mau membantu Inong agar mayatnya ditemukan. Paginya Sari mencari-cari agar gimana kasus ini akan terungkap. Sari pergi ke pos kamling dan melihat Topan.
Saat itu Topan berkumpul di sana bersama teman-temannya, dan Topan menggodanya. Pandangan Topan tak terlepas melihat Sari, seakan ia menargetkan Sari korban selanjutnya. Pada saat itu, Sari bercerita kepada temannya yang intel apa yang dialami Sari selama ini dan menceritakan kejadian tersebut pada temannya yang bernama Rudi. Dan mereka berdua mendatangi ke rumah kosong tersebut, dan mereka mencari tahu di mana kubur mayat Inong, yang mana keluarganya sudah melapor bahwa Inong hilang dan sebulan ini belum ditemukan. Akhirnya mereka melapor ke polisi, dan dicek ke TKP dan mencari pelakunya, dan tertangkap Topan beserta sopir yang membunuh Inong. Awalnya mereka tak jujur, dan polisi dengan cepat mendapatkan bukti. Mereka langsung dimasukkan ke jeruji dan dikenalkan pasal berlapis-lapis, mencuri, memperkaos, dan memakai sabu. Keluarga Inong sangat terpukul dengan kehilangan Inong. Inong mengucapkan terima kasih pada Sari karena sudah membantunya, dan Inong menitip kata-kata buat keluarganya. Bunda, maafkan Inong. Selama ini Inong banyak salah sama Bunda. Maafkan Inong, Bunda. Ikhlaskan Inong pergi dan doakan Inong, Bunda. Jaga adik-adik ya, Bunda. Cukup Inong yang merasakan ini semua. Buat Ayah, tolong jaga Bunda dan keluarga ini, Ayah. Mereka butuh Ayah. Ayah jangan sibuk bekerja sehingga kami butuh Ayah untuk menemani kami. Terutama Bunda yang sudah capek bekerja dan mengurus kami. Ayah jaga keluarga ini, Ayah, dan maafkan Inong selama ini. Akhirnya Inong pergi dengan tenang, dan tempat TKP masih jadi tempat penyelidikan. Ternyata polisi menemukan 2 mayat yang sudah jadi tulang, dan yang punya rumah syok. Ternyata rumah yang ia tinggal dijadikan tempat hal yang buruk bagi orang yang tak bertanggung jawab. Dan Sari pun lega. Di saat itu Sari dapat berkomunikasi dengan makhluk astral, dan Sari disebut anak indigo. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan bincangan ini, dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya tetap di channel Bincangan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.